Kali ini minggu ketiga dalam pembelajaran online, kita sudah masuk ke dalam ini materi kita, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tapi sumber daya alamnya terbatas, atau sumber daya SDA-nya terbatas. Nah, itu merupakan pengertian dari ilmu ekonomi. Nah, di sini ilmu ekonomi ada pembagiannya. Ini peta konsepnya ya. Jadi di sini ilmu ekonomi terdiri dari 3 cabang. Ini ya. Antara lain ada ilmu ekonomi deskriptif yang nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ekonomi terapan. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi mengenai ekonomi terapan. Nah, selanjutnya ke ekonomi deskriptif. Apa sih ekonomi deskriptif? Nah, ekonomi deskriptif di sini ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi deskriptif itu pemaparan ekonomi yang terjadi di masyarakat secara aktual ya. Jadi dipaparkan atau dijelaskan detailnya seperti apa ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ada jumlah angkatan kerja dan ada serikat buruh. Ada struktur serikat buruh ya. Jadi dijelaskan, dipaparkan datanya seperti apa gitu ya. Itu adalah ekonomi deskriptif. Nah, selanjutnya kita ke teori ekonomi. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi 2. Ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan sampai ke teori ekonomi deskriptif. Selanjutnya kita ke teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini ada 2 ya. Ada maksudnya dibagi menjadi 2. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, kalau teori ekonomi sendiri pengertiannya bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Jadi di sini teori ekonomi menerapkan hubungan dengan teori ekonomi ya. Itu ya pengertian dari teori ekonomi. Selanjutnya, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2. Ada teori makro dan ada teori mikro. Ingat aja ya, kalau makro itu cakupannya besar atau secara keseluruhan atau agregat. Kalau ekonomi mikro itu kecil ya. Mikro itu kecil atau individu ya. Nah, ekonomi makro pengertiannya bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan atau agregat ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi makro itu cakupannya besar ya. Seperti kita membahas bahasannya adalah atau yang kita pelajari pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, lalu pembangunan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, lalu ada devisa. Pokoknya kita membahas secara keseluruhan ekonomi negara Indonesia ya, atau ekonomi pemerintah. Nah, selanjutnya kalau kita bicara ekonomi mikro itu kecil atau individu. Jadi ekonomi mikro ini bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi kalau ekonomi mikro itu cakupannya hanya individu seputar rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Cakupannya yang dibahas hanya untuk menentukan harga pasar, ya, tingkat harga pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen, seperti itu, ya. Jadi cukup dipahami ya, itu teori